Episode sebelumnya, Oh Yun Hee dan Rona kembali ke rumah Chon Soo Jin untuk mengatakan bahwa ia tidak akan melarikan diri lagi. Oh Yun Hee menyulurkan trofi ke leher Chon Soo Jin dan mengatakan, "Kau tidak bisa mengalahkan aku, pemenang palsu. Kau Chon Soo Jin, kamu hanyalah pencuri." Namun Chon Soo Jin tidak terima perkataan Oh Yun Hee dan menganggap Oh Yun Hee gila dan tidak terima kekalahan. Chon Soo Jin pun mengusir mereka keluar. Namun sebelum pergi, Oh Yun Hee mengatakan bahwa ia akan kembali untuk merebut trofi. Setelah Rona dan ibunya pergi, Ha Eum Yul, putri dari Chon Soo Jin, menanyakan siapa wanita itu. Dan Chon Soo Jin pun memberikan penjelasan bahwa dia adalah teman SMA-nya dan dia seperti itu karena ibu menolak mengajari anaknya. Ha Eum Yul pun kembali bertanya, apakah anaknya akan bersekolah di SMA Seni Cheong-ah? Chon Soo Jin pun malah berteriak dan mengatakan itu tidak pernah terjadi. Chon Soo Jin memaksa Ha Eum Yul untuk bisa mendapatkan posisi pertama di penerimaan murid seni Cheong-ah agar bisa bernyanyi solo di upacara penerimaan karena kakeknya akan datang, ketua dari pendiri SMA Seni Cheong-ah. Ha Eum Yul pun menyetujuinya. Di perjalanan pulang, Rona bertanya kepada ibu, "Ibu mengizinkanku bernyanyi?" Oh Yun Hee menjawab, "Tentu saja, bernyanyilah sesukamu." Dan Rona pun berjanji kepada ibunya bahwa ia akan diterima di SMA Seni Cheong-ah dan mendapatkan posisi pertama. Rona bertanya lagi kepada Oh Yun Hee, kenapa bersikap seperti itu kepada Chon Soo Jin. Seharusnya ibu memohon kepadanya untuk mengajarinya. Namun Oh Yun Hee berkata bahwa ia akan mencari guru terbaik untuknya, jadi jangan khawatir. Setelah itu, Oh Yun Hee mengunjungi kepala sekolah untuk meminta maaf dan memaafkan Rona. Namun kepala sekolah menolaknya dan ibu Jenny pun merendahkan Oh Yun Hee. Oh Yun Hee pun pergi. Setelah dalam perjalanan pulang, Oh Yun Hee merasa pusing karena tidak tahu harus melakukan apa agar Rona tidak dikeluarkan dari sekolahnya. Namun secara tidak sengaja Oh Yun Hee melihat poster wanita dan teringat kenangannya. Akhirnya dia menemukan sebuah ide. Oh Yun Hee kembali ke rumah ketika ia berselisih dengan seorang pejabat. Kemudian ia menaruh kamera di balik vas foto. Setelah terdengar pejabat itu akan masuk ke dalam rumah, Oh Yun Hee bergegas segera pergi. Dan di luar, Oh Yun Hee melihat wanita yang ada di poster tadi masuk ke dalam rumah itu. Oh Yun Hee pun bergumam bahwa ia akan melakukan apapun untuk anaknya. Oh Yun Hee mencari guru privat menyanyi untuk Rona. Namun semuanya menolak karena Chon Soo Jin sudah menggunakan koneksinya untuk menolak bayi Rona. Di fan house, Annali terlihat sedang mengajar Seok Kyung dan Seok Hun. Namun Seok Kyung membuat ulah dan membuat Annali merasa kesal. Sim Suryeon meminta Seok Kyung tidak kasar kepada Annali. Namun Seok Kyung terlihat marah kepada Sim Suryeon. Sim Suryeon pun merasa bingung dengan sikap Seok Kyung hingga bertanya kepada Seok Hun apa yang terjadi. Namun Seok Hun meminta Sim Suryeon mencari tahu sendiri. Di tempat fitness, Chon Soo Jin dan Jun Den Tae bertemu. Jun Den Tae memberikan sebuah kunci kepada Chon Soo Jin dan ia pun menerimanya. Di rumahnya, Jun Den Tae melihat sepatu Cat Annali dan meminta pembantunya untuk membuangnya. Jun Den Tae tidak terima anak-anaknya menjadi murid Annali. Sim Suryeon mengejar Annali untuk meminta maaf atas sikap suaminya. Annali pun memakluminya karena itu pekerjaannya. Jun Den Tae mendapatkan telepon dari kepala sekolah, Seok Kyung.
Judentai pun memanggil si kembar dan menanyakan alasan Seokjung memberikan lembaran jawaban kosong. Seokjung menjawab bahwa ia tidak mau bersekolah di SMA Seni Cheongah dan tidak ingin menjadi penyanyi klasik. Judentai marah dan akan menghukum Seokjung. Namun Seokhun memohon untuk menggantikan Seokjung dan Judentai pun menyetujuinya. Seokjung dan Seokhun marah kepada Sim Suryon karena tidak ada pada saat dibutuhkan. Lagi ke Oh Yoon Hee, dia memperlihatkan video yang telah ia rekam ke Gu Hudong dan berusaha mengancamnya. Apabila Gu Hudong tidak memberikan sejumlah uang yang ia mau, dia akan mengirim video itu ke stasiun TV dan menyebarkan berita tentang perselingkuhannya dan pelecehannya kepada dia. Gu Hudong pun setuju dan memberikan sejumlah uang yang diminta Oh Yoon Hee. Oh Yoon Hee mendatangi kepala sekolah dan memberikan uang itu kepadanya. Ia mengatakan bahwa ia akan pura-pura tuli dengan semua suap yang diterima kepala sekolah dan meminta kerjasamanya untuk tidak mengeluarkan Rona. Ketika Oh Yoon Hee mengunjungi Rona yang sedang berlatih menyanyi, tutor menyanyi Jennie menghampiri untuk meminta maaf dan memuji suara indah Rona. Kemudian tutor itu pun menawarkan jasa untuk menjadi tutor Rona. Oh Yoon Hee pun begitu sangat berterima kasih kepada tutor itu. Di Hera Palace, ketika Anna sedang istirahat, ia melihat Chon Soo Jin memasuki ruangan dan dilihatnya seorang pria sedang menunggunya. Anna pun penasaran sehingga mengintipnya dan merekamnya. Laki-laki itu adalah Judentai. Ia bermesraan bersama Chon Soo Jin dan memberikan sebuah hadiah untuknya. Mereka pun membuat kesepakatan tentang hubungan mereka. Di ruang belajar Seokhun, Anna Lee ingin membawa makanan yang telah disuguhkan ke rumahnya. Namun Seokhun melihat Anna dari luar jendela. Seokjung tidak suka melihat itu dan ia memasukkan sesuatu ke atas tas Anna. Ketika Anna akan pulang, Sim Suryon memberikan hadiah untuk Anna. Namun Seokjung tiba-tiba datang dengan mengatakan bahwa gantungan kuncinya telah hilang dan dia menuduh Anna Lee lah yang mengambilnya. Anna mengelaknya, namun Seokjung merebut tas Anna dan mengeluarkan semua isi tas Anna. Gantungan kunci pun ditemukan di dalam tas Anna. Seokjung memarahi Anna, namun Sim Suryon meredamnya. Du Juntae pun datang. Seokjung pun mengadukannya, namun Anna tetap mengelaknya. Ketika Anna dalam perjalanan pulang dari apartemen, terlihat seorang penjaga menahan Anna untuk pergi dan menuduh Anna telah mencuri. Judentai pun datang dan mengancam Anna. Apabila Anna tidak meminta maaf, dia akan melaporkan Anna ke polisi. Anna pun mengingat masa lalunya ketika dibawa secara paksa oleh polisi. Pada akhirnya, Anna memilih untuk meminta maaf kepada Judentai dan Seokjung. Namun, tidak berhenti begitu saja. Seokjung mengundang teman-teman untuk menyaksikan permintaan maaf Anna. Namun mereka malah mengejek Anna dan menghalangi Anna pergi. Dan Anna pun didorong Seokjung ke kolam renang. Anna merasa sedih atas perbuatan mereka. Di kediaman Sim Suryon menyiapkan sepasang sepatu cat. Judentai pun tiba-tiba datang dan menyuruh Sim Suryon memecat Anna. Sim Suryon pun menghampiri Seokjung untuk meminta maaf kepada Anna. Namun Seokjung menolak dan membantah kalau dia adalah bukan anak kandungnya Sim Suryon. Sim Suryon kaget kenapa Seokjung bisa mengetahui hal itu. Seokjung kecewa kepada Sim Suryon karena di saat dibutuhkan selalu tidak ada dan dia merasa yakin bahwa hal itu dikarenakan anak Sim Suryon yang sedang terbaring di rumah sakit. Sim Suryon mengejar Seokhun dan mengatakan akan menjelaskan semuanya.
Namun Seokhyun menolak dan menyuruh Sim Suryeon jangan ikut campur lagi dengan urusan anak-anaknya. Sim Suryeon menangis. Sim Suryeon bercerita kepada Judin Tae dan meminta maaf kepadanya karena dia sudah menyusahkan untuk mengurus anaknya yang sakit selama 16 tahun ini. Anak itu bernama Hye-in. Judin Tae menghibur Sim Suryeon dan mengatakan Hye-in adalah anakku juga. Tapi Sim Suryeon merasa heran siapa yang memberitahu Seok-hun dan Seok-kyung. Seok-kyung menghampiri asisten rumah tangga mereka dan mengatakan, "Kamu benar," sambil mengeluarkan foto Sim Suryeon yang sedang mengandung dan menyuruhnya untuk membuangnya. Namun asisten itu malah menyimpannya. Ujian praktek masuk SMA Seni Cheong-ah dimulai. Semua orang tua murid mengantar anaknya ke sekolah. Bayi Rona kaget ketika melihat pengumuman bahwa lagu yang harus dinyanyikan yaitu lagu Itali. Namun Rona telah berlatih lagu lain. Oh Yun-hee mencoba menghubungi tutor Rona, namun tidak bisa dihubungi. Oh Yun-hee dan Rona gelisah, namun Chon Soo-jin terlihat sedang memperhatikan mereka dan bertanya kepada asistennya, "Apakah kau sudah mengurusnya?" Dan ia pun menjawab, "Ya, tutor itu tidak akan bisa dihubungi," ujar asisten. Oh Yun-hee terus memujuk Rona agar tidak menyerah dan mereka pun berlatih bersama-sama. Pengumuman seleksi pun diumumkan. Terlihat Anna memasuki Heravels dan berpapasan dengan keluarga Judin Tae. Judin Tae pun mengecek ponselnya untuk melihat daftar peserta yang lulus. Seok-hun dan Seok-kyung lolos namun tidak menjadi urutan pertama, melainkan Min Seol-a yang menjadi urutan pertama. Seok-kyung mengingat bahwa tadi di sekolah ia berpapasan dengan orang yang bernama Min Seol-a. Seok-kyung langsung mengejar Anna dan menarik rambut Anna hingga wig Anna terlepas. Judin Tae langsung memeriksa kartu pelajar Anna dan di situ tertulis Min Seol-a. Sedangkan Berona didiskualifikasi dan menjadi peserta ke-1 di daftar tunggu. Berona tidak terima karena dia merasa tidak membuat kesalahan. Di Penthouse, Anna disidang dengan keluarga Judin Tae. Anna meminta maaf dan akan mengembalikan uangnya. Namun Seok-kyung malah menampar Anna, dianggap telah membohongi keluarganya. Judin Tae menanyakan kenapa Anna bisa lolos dengan ujian praktek masuk sekolah seni. Min Seol-a menjawab bahwa ia berhasil masuk karena keahliannya. Namun Judin Tae malah menendang Seol-a dan menyuruh orang tua Seol-a untuk datang. Namun Seol-a mengatakan tidak memiliki orang tua. Seol-a bergegas pergi dan Sim Suryeon mengejar Seol-a. Seol-a meminta maaf kepada Sim Suryeon dan Sim Suryeon pun bertanya kenapa Seol-a melakukan hal seperti itu. Seol-a pun menjawab bahwa ia sangat membutuhkan uang. Sim Suryeon meminta Seol-a untuk meminta maaf kepada keluarga yang lain dan Seol-a pun menyetujuinya. Sim Suryeon menyuruh Seol-a menunggu karena ia memiliki sesuatu untuk diberikan. Ketika sedang menunggu Sim Suryeon, Seol-a melihat air mancur dan tiba-tiba ada yang menikam dari arah belakang. Sim Suryeon mencari-cari Seol-a dan menganggap Seol-a sudah pulang. Seol-a dibawa oleh Seok-kyung dan teman-temannya ke suatu tempat. Seol-a meminta maaf kepada semuanya, namun mereka tidak mau memaafkan Seol-a. Mereka membuli Seol-a, mengurung Seol-a di dalam mobil dan meninggalkannya sendiri di dalam mobil. Oh Yun-hee mencari-cari Rona dan akhirnya Oh Yun-hee pun menemukan Rona yang sedang menangis. Oh Yun-hee memeluk Rona dan mengajak Rona untuk pulang. Namun Rona tidak terima karena dia merasa tidak membuat kesalahan pada saat seleksi. Oh Yun-hee pun meminta maaf kepada Rona karena menganggap dirinya tidak berguna.
Di balik itu, Chon Soo Jin teringat pada saat Rona sedang menyanyi. Ia menyuruh salah satu juri untuk memberikan penilaian lain kepada Rona. Dan Chon Soo Jin pun menyuruh asistennya untuk mengurus juri yang berbuat curang tersebut. Terima kasih sudah menonton. Saksikan episode 3 hanya di channel YouTube ini dan jangan lupa subscribe.